Kalimat taubat ini bisa kita ambil di belakang, kita tarik belakang, bahwa tidak ada yang bisa sepele dengan orang lain, karena boleh jadi orang yang kita sepelekan itu Allah terima taubatnya. Mohon maaf, jangankan tetangga kita yang muslim, tetangga kita yang bukan Islam sekalipun nggak usah diremehkan dan nggak usah disepelekan. Siapa yang tahu hidayah datang sama dia? Kita soleh, istri kita soleha, kita masuk surga. Suami istri di dunia, suami istri di surga. 100 tahun dikuatkan khilafah Islam. Nggak jamin Pak. Bapak Ibu yang mulia, dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Said Hawa menjelaskan bahwa orang yang mensyukuri nikmat Allah itu akan ditambah Allah nikmat yang lain. Sesuai dengan janji Allah yang ayat ini populer bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau syukuri apa yang ku kasih, kata Allah, ku tambah. Apa yang kau syukuri itu ku tambah lagi. Wa la in kafartum, namun siapa yang tidak syukur, siapa yang kafir, siapa yang ingkar, inna azabi lasyadid, nikmat itu akan diganti menjadi azab. Kalimat la'azidannakum, bertambahnya ini, Said Hawa dalam kitab Tazkiyatun Nafs menjelaskan ada 5. Berapa Bu? Berapa? Udah tahu? Aku kasih tahu. Kita ambil urutan terakhir. Yang kelima, kata beliau, apa yang bertambah dari manusia yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ketika ibadah adalah bentuk wujud rasa syukur kepada Allah karena udah Allah ciptakan. Tidak diciptakan jin dan manusia tak lain tak bukan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di ayat lain Allah jelaskan wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Tak ada lain. Kerja jadikan ibadah. Jadi istri menjaga rumah tangga, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan keluarga. Bekerja menjadi ibu rumah tangga, jadikan semua nilai ibadah. Bahkan mohon maaf, ada istri yang bekerja menjadi jadi ibu rumah tangga, meninggal gara-gara capek. Jihadu fi sabilillah. Karena siogianya yang ibu kerjakan tuh pekerjaan laki. Ini Bu kasih tahu sama ibu ya Bu, jangan tahu bapak tuh. Balim, ini pura-pura peka aja kita nih. Ibu tahu tugas istri itu berapa? Nanti kalau salah aku tanya sama Walim Supriyadi, entah salah aku. Tahu ibu tugas istri itu berapa? Cuman 2. Cuman 2 tugas istri Bu. Pertama melayani suami, yang kedua nyusuin anak. Selesai itu tugas suami. Dalam hati Bu tuh, mampus, ku sampaikan nanti nih, mampus, ku sampaikan, biar tahu kau bang, tahu kau gitu. Nyari nafkah tugas suami, belanja ke pajak tugas suami, goreng ikan tugas suami, masak nasi tugas suami, habis makan nyuci piring tugas suami, letakkan piring tugas suami, nyuci pakaian tugas suami, jemur pakaian tugas suami. Bu tuh jereng-jereng lakinya, tahu aku dah tuh. Gak usah dijereng-jereng, diberengin terus. Nah dalam hati cakap, dengar bang, dengar. Nggak masalah, sampaikan sama istri Pak. Bu, sampaikan sama suami. Semua tugas suami, yang tugas istri cuma 2, melayani suami dan menyusui anak. Cuman karena Allah perintahkan ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di tengah-tengah kamu. Dalam keluarga pemimpin adalah suami. Siapa istri? Anak yang melayani suami. Melayani dalam artian umum. Maka ini yang patuh sama pimpinan, mati dalam keadaan mematuhi pimpinan. Jihadu fi sabilillah. Istri masak nasi,
setiap butir nasi, bahkan air yang mencucinya, setiap tetes air yang jatuh ke tanah akan menghapuskan dosa seorang istri. Apa dahsyatnya? Menyuci sekali kucek, ini enggak iklan rinso ya Bu, sekali kucek tarik ulur ya, siram berapa tetes air yang mengalir, berapa banyak dosa istri yang menetes hilang begitu saja. Ini luar biasa. Artinya apapun kehidupan kita hari ini, suami melangkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, mencari nafkah dengan berbagai macam profesinya, ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan jihadu fi sabilillah, membawa rezeki yang barokah, yang dapat pun walau dikit namun halal thayyib barokah. Disitulah akan hadir sifat qanaah bagi keluarga. Berapapun datang bawa laki, menerima dengan senyuman dan diucapkan dengan lisan alhamdulillah. Kenapa orang semakin banyak kerjanya, makin tinggi pangkatnya, makin banyak hartanya, semakin berkekurangan, Pak? Apa yang salah? Kerjanya halal, mungkin kurang barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah, jikalau sekiranya penduduk suatu kampung amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka. Yang membukakan Allah. Kalau kita yang membuka, sebatas manalah kekuatan kita membuka, tapi Allah yang membukakan. La fatahna alaihim, apa yang Allah bukakan? Barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Berkah itu yang mau dicari, bukan banyaknya. Lantas apa pula yang dikatakan oleh Said Awang di dalam kitab Tazkiyatun Nafs, orang yang mensyukuri apa yang Allah berikan, yang pertama yang Allah tambah kepada dirinya adalah taubat akan diterima. An-nadam taubatun, orang yang menyesal itulah taubat. Dulu kalau tak silap pernah aku sampaikan sini sedikit. Orang yang bertaubat itu, Bapak Ibu yang mulia, tersanjung di hadapan Allah. Artinya kalimat taubat ini bisa kita ambil di belakang, kita tarik belakang, bahwa tidak ada yang bisa sepele dengan orang lain, karena boleh jadi orang yang kita sepelekan itu Allah terima taubatnya. Mohon maaf, jangankan tetangga kita yang muslim, tetangga kita yang bukan Islam sekalipun nggak usah diremehkan dan nggak usah disepelekan. Siapa yang tahu hidayah datang sama dia? Ada saudara kita, tetangga kita yang buka pengajian, dia jarang datang, wirid nggak pernah hadir, orang meninggal nggak mau datang, kecuali dia meninggal barulah. Kita nggak mungkin nggak datang kan Pak? Dia yang mendatangi. Jangan sepele sama orang yang mungkin tak pernah nongol di masjid. Kalau bisa rangkul ad-dinun nasihah, agama itu saling menasihati. Kalau sempat hari ini kita menganggap diri kita ahli ibadah namun sepele dengan orang yang tak ibadah, hati-hati, Allah yang bolak-balikkan hati. Maka dalam doa selalu kita baca, ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, kokohkan, kuatkan, mantapkan hatiku pada agama ini. Kalau sudah mantap hati pada agama, takkan mau sepele sama orang lain. Ini kadang baru lagi punya ilmu dikit Pak, hafal hadis baru 2 biji hadis, belajar baru 1 guru, sombong. Semua orang salah-salahkan. Ini salah ini, nggak pernah zaman Nabi. Ini bid'ah, sesat, neraka. La ilaha illallah. Baru sekali baca hadis, baru dikit dan bentar dia ngaji, suka menyalahkan orang. Dulu sebelum dia ngaji, dia menganggap dirinya ahli dosa. Gitu ngaji, orang yang dianggapnya semua pendosa, dia lah masuk surga.
Sampai bilang neraka, neraka, neraka. Kayak ayah maknya pula yang punya surga itu. Surga itu luas, nggak bisa sedikit orangnya. Masjid ini begini besarnya, kan nggak enak kalau jamaah cuma 2 orang. Yang kita pun dalam masjid ini pun resah, kok berdua aja lah kami dalam nih. Nengok muka wak tuh, wak aja aku tengok. Maghrib wak juga, isya wak juga, subuh wak juga. Alhasil dia pula yang nggak mau ke masjid. Coba ajak orang masuk dalam surga. Jangan menganggap surga milik pribadi, apalagi mengkapling-kaplingkan surga. Bahkan mohon maaf, dalam kitab Durratun Nasihin Bapak Ibu dijelaskan ada dialog manusia dengan manusia. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Tsumma latus'alun yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti akan kami tanya atas nikmat yang pernah kami berikan, kata Allah. Ada seorang di dunia ahli ibadah, tapi masuk neraka, Pak. Ini sering saya sampaikan. Ada orang di dunia ahli ibadah, tapi di akhirat masuk neraka. Sebaliknya di dunia dia kerjaan ahli neraka, sampai ke akhirat masuk surga. Ini rahasia Allah. Nggak ada yang bisa mengetahui ini matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan Islam. Seperti ayat yang selalu dibacakan khatib ketika di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, hei orang yang beriman, kecuali mati dalam keadaan Islam. Berarti ada orang Islam mati tidak Islam. Di antaranya orang yang mengakhiri hidupnya, akhir hidupnya mungkin dalam keadaan menyepelekan orang lain. Bayangkanlah Pak, kisah itu dijelaskan ada ahli ibadah dalam neraka. Lewatlah si siapa kita bilang wifi hijau, ada wifi hijau sini. Nah, udah pindah dia mungkin Pak. Wifi hijau lewat, nampaknya ada imam masjid masuk neraka, tapi nggak dibilangnya imam masjid Nurul Huda Datuk Kabut, ada dibilang. Begitu tengok, loh Wak, ini Wak Tejo ya Wak? Iya. Kok di sini Wak? Udah lewat aja kau, nggak usah cakap-cakap ke sini. Udah tak tahu kau neraka ini panas sekali kurasakan. Nggak usah banyak cakap kau, lewat aja lewat. Sama aja kau tengok sama orang tembung katanya bula lagi. Lewat aja lewat. Bukan gitu Wak, aku kan penasaran Wak. Kok bisa Wak, kan dulu imam masjid kami Wak. Masa imam masjid kami masuk neraka Wak? Apa itu kerjaan Wak rupanya? Karena penasaran, dipaksa juga untuk menjawab. Itu yang dalam neraka jawab, betul, aku dulu memang betul jadi imam masjid, cuman aku jadi imam bukan karena Allah. Allah tahu hatiku, aku jadi imam menganggap dirikulah yang paling hebat sekampung tuh. Kalau nggak aku imam, nggak sah soal orang. Sampai gitu. Jangan coba-coba diganti, jangan bercakap muncungku nanti. Apa kata Wak rupanya? Belum ada masjid nih, biar kau tahu aja. Belum ada masjid nih. Aku udah lahir. Terus Wak, aku dulu PKM di sini. Dan udah tua nggak jadi PKM aku lagi. Aku jadi imam bukan karena aku nih mengharap ridha Allah, tidak. Aku jadi imam agar orang dengar suaraku bagus, hafalanku yang paling mantap. Kalau nggak aku, nggak ada apa-apanya orang. Alah si Polan tuh. Masuk sifat ujubnya, merasa hebat dari orang lain. Inilah menyebabkan aku masuk neraka. Oh gitu ya Wak? Pergilah ke Wak. Iya, jangan kau lewat sini lagi. Sini tengah aku naik kau. Iya Wak, pergilah dia. Tengah jalan menuju pintu surga, ada jumpa sama seorang pelacur yang di dunia dulu kerja pelacur, masuk surga Bang. Tanyanya lagi, kak, apa Bang? Kakak kan dulu yang di apa itu kan Kak? Mana Bang?
Ya kalau arah-arah sana aku tengok kadang kakak di Selayang, kadang agak ke daerah Tuntungan, kadang ke Iskandar Muda, kadang malam-malam Rabu kakak di Ngumban Surbakti kan. Dekat-dekat pesantren Rauf. Nggak usah gitu ibu, tahu aja Ustaz ini pengalaman. Nggak usah kayak gitu. Aku pernah kejadian bu, pulang ceramah maulid dari Langkan, pulang jam 1 jam 2 dari Langkan, kemudian pas lewat situ kaca mobil ku buka, peci ku buka, sorban ku buka. Ya aku tanya lah kan, aku tanya. Ya nanya, Pak, nanya kan nggak salah nanya. Berapa kak? Aku bilang 200 banget. Sama kamar, sama. Nggak mahal kali kak, buka dasar bang. Nggak bisa tawar-tawar. Berapa? Celi? Apa celi bang? Cepet limpul. Tak berapa lama cakap-cakap, peci ku pakai, sorban ku pakai. Tahu ibu jawabnya apa? Oh alah Ustaz, ya udah sama Ustaz ngambil berkah gratis. La ilaha illallah. Orang kayak gitu jangan sepele. Dialog sama Wawa tuh, kenapa kakak masuk surga? Padahal kakak dulu begini dibukakan semua ceritanya. Kata pelacur itu bilang, bang betul kata kau itu bang. Cuman bukan karena keinginanku, aku dijebak oleh kawanku katanya di Medan ada pekerjaan yang mudah, duitnya banyak. Karena ekonomi kami terhimpit drastis gara-gara Covid. Aku kerja bang. Sampai di Medan aku baru sadar ini rupanya kerjaannya. Pulang aku ke kontraanku bang, lewat Masjid Nurul Huda Datuk Kabu bang. Ada kajian subuh ku dengar hari Minggu. Rupanya Ustadz itu membahas kalimat taubat. Apa yang dibahas Ustadz itu? Rupanya itu Ustadz bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan maghfirah, pengampunan, taubat bagi orang yang ingin taubatan nasuha. Setinggi langit pun dosa kita, lebih tinggi lagi pengampunan oleh Allah. Sebanyak buih di tengah lautan pun dosa, lebih banyak lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil aku menangis sampai ke kontrakan, aku mandi taubat, aku sholat sunat taubat, aku berjanji an-nadamu taubatun, aku menyesali semua perbuatanku. Pulang aku ke kampung halaman bang, ada rezeki dikit ku buka usaha, aku ibadah dan berkeluarga, ninggal rupanya taubatku diterima oleh Allah. Luar biasa dahsyatnya perjalanan takdir yang disiapkan Allah kepada kita. Jangan merasa sok hebat, sok merasa diri kita seorang yang paling kaya, yang alim, yang rajin ibadah. Banyak ahli ibadah hidupnya berakhir tragis, Pak. Mohon maaf bukan karena ibadahnya, tapi karena ibadahnya diselipi dengan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kata Said Hawa, salah satunya adalah taubat. Orang yang bertaubat tersanjung di hadapan Allah. Bukan hanya orang yang berdosa besar bertaubat. Imamul Ghazali menjelaskan, tidaklah dikatakan dosa itu kecil kalau tiap hari dibuat. Dan tidak juga dikatakan dosa itu besar sekali berbuat dosa dia sadar bertaubat kepada Allah. Alangkah baiknya taubat itu tiap hari, Pak. Salat sunat taubat, mandi taubat, menyesal. Cuman beda orang yang taubat sama yang pura-pura taubat. Syarat taubat ini cuma dua. Pertama menyesal, yang kedua minta ampun. Menyesal dulu baru istighfar. Masalah istighfar kadang banyak yang salah. Ada orang yang istighfar, ada pula orang membaca istighfar. Ya. Beda Pak, istighfar sama membaca istighfar. Orang yang istighfar, betul-betul istighfar, akan membekas dalam hatinya apa yang salah dia tunjukkan sama Allah. Dia ungkapkan, utarakan kalimat istighfar, ampunkan aku ya Allah. Paling tidak ada raut wajah menganggap dirinya menyesal. Orang yang membaca istighfar cuman dari mulut, tak membekas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulut aja. Beda yang istighfar sama membaca istighfar. Di Pasar 9 Tembung adalah Kak Saniah namanya. Kak Saniah ini Bu, dulu waktu jumpa sama Wak Latif itu lakinya sekarang,
Orang tuh dulu kan nggak ada handphone, jadi nulis-nulis surat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembung pasal 9 Juni 1993 kata Pak Latif. Dengan datangnya surat ini kepadamu, dengan gemetarnya tanganku menuliskan apa yang ada dalam isi hatiku. Tinta pena menjadi saksi, kertas ini pun menjadi bukti bahwa kerinduanku semakin mendalam kepadamu Sania. Tertanda Latif. Ibu ketawa. Kenapa? Membaca. Kalau Kak Sania membaca langsung, kurasa nggak ada ketawanya itu. Sakit bahkan menangis. Beda untuk siapa dan kepada siapa. Kita membacanya bisa ketawa. Itu masih sedikit seponggol ke surat cinta orang tuh baca. Kalau aku baca semuanya habis ceramahan malam itu. Kok bisa aku tahu surat cinta orang sebelah? Beda istighfar sama membaca istighfar. Orang yang menjadikan istighfar membekas dalam hatinya, maka perlakuannya dan apa yang dia lakukan setelah istighfar akan membekas pula. Nilai positif akan hadir. Dulu ada yang bertanya, Ustaz, dosaku banyak. Samanya kita, Ustaz. Kira-kira cemana Ustaz supaya dosaku ini bisa hilang? Gampang kata Ustaz tuh. Cemana Ustaz? Kau beli paku, pakunya beli sampai 30 kilo. Dia pikir hubungan dosa sama paku apa? Karena dia butuh jawaban dibeli. Terus untuk apa Ustaz? Pokok nangka kan ada di muka rumah kau. Betul Ustaz? Setiap kau berdosa, kau anggap itu dosa, membuat gelisah hatimu, dosa kan itu. Membuat gelisah hati, pikiran dan takut diketahui orang, itu dosa. Kalau kau anggap dan kau rasa seperti itu, tancapkan satu paku di pohon nangka itu. Rupanya nggak sampai 6 bulan, 30 kilo habis, Pak. Saingan banyaknya dosa kita ini. Kira-kira Ustaz bisa nggak aku menghapuskan dosaku lagi? Bisa. Cemana? Setiap kau berbuat pahala, kau cabuti pakunya. Dicabut. Betul Ustaz, sudah tercabut. Terus ada lagi. Memang pakunya memang nggak ada Ustaz, tapi bekas-bekas paku masih nampak. Begitupun Allah. Jangankan dosa kita, Pak. Bekas dosa kita pun Allah tahu dan menyuci bekasnya itu dengan taubat. Kadang payah mau taubat karena dosa itu enak, nikmat, lezat. Setiap yang nikmat susah untuk dilupakan. Ibu lah taubat, rupanya ibu membicarakan orang, enggak kan? Enggak. Kenapa? Enak. Kalaulah seandainya orang yang mencakapkan aib orang lain langsung bengkak bibirnya, kurasa nggak ada. Gawat kita ini, bengkak semua mulut kita ini. Pantang duduk berdua bertiga, ada aja yang cakapkan. Pulang yang satu pulang tuh jadi bahan cakap. Ini manusia. Maka taubat itu tidak harus di bulan Ramadan, tidak harus tahun sekali, atau tidak harus ketika kita berbuat dosa yang besar. Maka taubat itu akan membersihkan segala dosa. Bersih seperti anak yang baru lahir dari rahim ibundanya. Ini yang pertama kata Said Abah. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith.